dengan saya Teresa Stella Marisbrahi. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan peran Indonesia dalam hubungan antara bangsa dan negara. Untuk itu, simak video berikutnya. Seperti halnya manusia, kita membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Begitu juga dengan sebuah negara. Negara juga membutuhkan hubungan dengan orang lain untuk menjalankan negaranya. Sebagai sebuah negara, Indonesia harus menjalin hubungan dengan negara-negara lain di dunia sejak awal kemerdekaannya. Indonesia tidak hanya berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, tetapi untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Karena keberadaan sebuah negara dinyatakan sah ketika memenuhi unsur pokok, yaitu wilayah pemerintahan yang berdaulat dan rakyat. Selain itu, harus ada unsur pelengkap, yaitu pengakuan dari negara lain. Setelah mendapatkan pengakuan secara de facto dan de jure oleh negara lain, negara baru tersebut dapat menjalin hubungan internasional. Pada intinya, Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dunia. Oleh karena itu, Indonesia aktif menjalin hubungan dengan negara lain. Hubungan internasional yang dijalin oleh Indonesia merupakan bentuk pelaksanaan dari salah satu tujuan nasional Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuannya adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Karena bangsa Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari seluruh umat manusia di dunia. Nah, teman-teman, hubungan internasional adalah segala hubungan antar bangsa dan atau hubungan yang melintasi batas-batas kenegaraan. Adapun faktor penyebab negara melakukan hubungan internasional, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam negara. Misalnya, dorongan dari warganya untuk menjalin hubungan internasional, terbatasnya kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan negara dan warga negaranya, serta berlimpahnya produksi dalam negara, sehingga harus mencari tujuan ekspor ke negara lain. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar negara, seperti menjaga kedaulatan, penguatan pertahanan dan keamanan dari segala ancaman luar, serta tersedianya kebutuhan negara dan atau warga negara yang ada di luar negara. Kebergantungan negara terhadap negara lain diantaranya dalam hal ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan, dan keamanan. Adapun tujuan dari hubungan internasional ini, tujuannya cenderung menyesuaikan dengan tujuan berdirinya suatu negara. Indonesia menjalin hubungan internasional untuk mewujudkan cita-cita nasional yang terdapat dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
juga dilakukan untuk mencapai tujuan nasional yang terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu, Indonesia pun aktif berkontribusi dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah sebabnya Indonesia memberikan sumbangan dalam bentuk gagasan maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik antar negara atau permasalahan dunia lainnya. Nah, Indonesia juga melakukan politik luar negeri bebas aktif. Nah, Indonesia mengembangkan politik luar negeri bebas aktif. Bebas aktif tidak berarti politik netral, tetapi politik luar negeri yang bebas mengambil sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional, tidak terikat pada satu kekuatan dunia tertentu, serta secara aktif berkontribusi dalam menyumbangkan ide atau pemikiran dan langkah nyata. Nah, adapun hubungan internasional dalam beberapa bidang-bidang, yakni yang pertama ada bidang politik. Contohnya, yakni pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain dan perjanjian batas negara Republik Indonesia dengan negara tetangga. Bidang yang kedua adalah bidang ekonomi. Contohnya, perjanjian dagang antara negara Republik Indonesia dan Amerika Serikat atau antara negara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina. Bidang yang ketiga adalah sosial budaya. Contohnya, pertukaran pelajar dan budaya antar negara. Bidang yang keempat adalah pertahanan dan keamanan. Contohnya, kerjasama pembelian alat utama sistem pertahanan dan latihan militer gabungan dengan negara sahabat. Selain beberapa hal tersebut, ada pun nih asas hubungan internasional ini. Hubungan internasional diatur oleh hukum internasional. Indonesia menjalankan peran dalam hubungan antar negara dengan mematuhi asas-asas yang menjadi dasar sebuah negara dalam berhubungan dengan negara lain. Asas-asas tersebut diantaranya yakni yang pertama adalah asas teritorial. Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, Indonesia dan negara-negara lain mematuhi asas wilayah atau asas teritorial, yakni asas yang mendasar pada kekuasaan suatu negara atas daerah atau wilayahnya. Artinya, Indonesia dan negara lain dapat menerapkan hukum bagi setiap orang atau barang yang berada di wilayahnya. Hal ini harus dihormati oleh negara lain. Asas yang kedua adalah asas kebangsaan. Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, Indonesia dan negara-negara lain harus menaati asas kebangsaan, yakni asas yang mendasar tentang kekuasaan negara atas warga negaranya meski dia berada di luar negeri. Yang ketiga adalah asas kepentingan umum. Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, Indonesia dan negara-negara lain memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengatur kepentingan nasional dan warganya.
hubungan internasional juga dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan umum. Yang keempat, asas Pacta Sunt Servanda. Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, maka terdapat asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian akan mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi para pihak yang melakukan perjanjian. Hal itu 26 Konvensi Wina tahun 1969. Yang kelima, asas equality rights. Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, Indonesia dan negara-negara lain mematuhi asas yang menyatakan bahwa negara dalam berhubungan internasional memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Yang keenam, asas keterbukaan. Nah, dalam melaksanakan hubungan internasional, Indonesia dan negara-negara membangun sikap saling terbuka dan berkeadilan. Nah, asas ini mengembangkan sikap saling menghormati dan saling menghargai kehormatan negaranya. Teman-teman, adapun peran Indonesia dalam beberapa organisasi internasional nih. Yang pertama, United Nations Organization atau UN atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. United Nations Organization atau UN atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk pada tanggal 26 Juni 1945 melalui piagam PBB yang ditandatangani oleh 50 negara di San Francisco, Amerika Serikat. Pada tanggal 24 Oktober 1945, PBB secara resmi berdiri. Indonesia menjadi anggota PBB ke-60 tanggal 28 September 1950. Pada tanggal 25 Januari 1965, Indonesia juga keluar dari PBB, kemudian masuk kembali pada tanggal 28 September 1966. Peran Indonesia cukup besar di dalam PBB. Indonesia masuk 10 besar negara penyumbang pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari 124 negara penyumbang pasukan. Indonesia beberapa kali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan atau DK PBB, yang terbaru ialah periode 2019 sampai 2020. Indonesia juga terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB pada tahun 2020 hingga 2020. Organisasi yang kedua adalah Association of the Southeast Asian Nations atau ASEAN. ASEAN berdiri tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara termasuk Indonesia. Sekretaris ASEAN berada di Jakarta. Selain sebagai penggagas berdirinya ASEAN, Indonesia juga beberapa kali menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ASEAN. Indonesia merupakan ketua ASEAN pertama tahun 1976. Pada tahun 2023, Indonesia kembali terpilih sebagai ketua ASEAN. Organisasi yang ketiga adalah Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. APEC adalah forum kerjasama ekonomi antara 21 negara di sekitar Samudra Pasifik yang dibentuk tahun 1989. Nah, Indonesia menjadi ketua APEC sekaligus sebagai tuan rumah KTT APEC di Bogor tahun 1994 dan KTT APEC ke-21 tahun 2013 di Bali. Organisasi yang keempat adalah Organization of the Islamic Conferences atau OIC atau Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. OIC dibentuk di Rabat, Maroko tanggal 25 September 1969 dengan markas di Jeddah, Arab Saudi. Nah, peran Indonesia dalam OIC diantaranya menjadi ketua OIC Peace
Peace Committee for Southern Philippines atau OCPCSP tahun 1993. Komite ini memfasilitasi perundingan damai antara pemerintah Filipina dengan moto National Liberation Front atau MNLF. Nah, teman-teman semua, itu tadi beberapa penjelasan terkait peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa dan juga negara. Semoga materi yang sudah saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya, terima kasih.